Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Hidayat dari kelompok 2A 2017-3. Di sini menampilkan sebuah video tentang pembebasan jalan nafas dan juga kontrol servikal untuk tugas ujian skillab mata kuliah keperawatan gawat darurat. Kita menyiapkan alatnya, yaitu ada BVM dan sungkup, ada neck collarnya, lalu ada handphone steril, ada spray 50 cc, ada selang ETT, ada stetoskop, ada gel, ada laringoskop, ada hipafik atau untuk perban nanti, ada OPA, ada NPA. Perawat telah memakai handscoon sebelum menerima pasien, dan ketika pasien tiba, perawat memeriksa jalan nafas pasien dengan loop, listen, atau feel. Dengan cara itu kita lihat di pergerakan dinding dadanya apakah bergerak atau tidak. Lalu kita listen, apakah ada suara tambahan atau tidak seperti ngorok ataupun suara kumur-kumur. Sekaligus kita rasakan apakah ada hembusan udara dari korban. Nah, jika tidak hasil negatif, lalu kita periksa apakah biomekanika dari pasien datang trauma seperti apa. Jika ada trauma servikal, maka kita pasang neck collar-nya. Nah, setelah terpasang neck collar, lalu kita lakukan pembebasan jalan nafas. Ada 3 cara, yaitu dengan chain lift, dengan head tail, dan kedua dengan chain lift. Yang ketiga itu ada jaw thrust. Karena di sini pasien mengalami trauma servikal, maka hanya boleh dilakukan yaitu jaw thrust, yaitu ada di tulang pipinya, dan ini mendorong ke depan. Dan juga agar tidak lama, kita pasang langsung OPA pada pasien. Dengan pertama kita ukur dulu dari ujung bibir ke daun telinga. Setelah itu kita pasang. Tujuannya agar lidah pasien tidak jatuh. Lalu kita berikan BVM dengan sungkup yang telah tersedia. Nah, jika sudah, kita lepaskan opanya dan kita pasang selang ETT. Nah, cara pemasangan selang ETT itu yang pertama adalah kita menggunakan laringoskop untuk membuka. Lalu kita masukkan selang ETT-nya. Nah, ketika selang ETT telah terpasang, lalu kita cabut laringoskopnya. Nah, setelah itu kita periksa apakah posisi dari ETT ini sudah pas dengan cara kita sambungkan dengan BVM. Lalu kita lihat, kita pompa, dan kita lihat di paru-paru. Karena pantom ini, maka akan terlihat paru-parunya itu kembang kempis saat BVM. Namun ketika pasien aslinya, kita dapat melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Nah, dengan digunakan stetoskop ini, maka akan terdengar udara di paru-parunya. Nah, setelah tepat, maka kita masukkan udara ke dalam balon. Udara yang masuk itu sekitar 10 sampai 20 cc. Setelah tujuan memasukkan udara ke dalam ETT ini agar mematenkan posisi ETT dan tidak goyang, dan juga kokoh, posisinya itu kokoh sehingga tidak ada goyang atau bergeser ke posisi yang lainnya. Setelah kita isi balon, lalu kita fiksasi di bagian samping.
Tujuannya kita kita fiksasi di bagian samping ini untuk mempermudah ketika kita akan memerlukan mayo ataupun OVA yang akan dipasang untuk mencegah turunnya lidah ke pangkal, dan juga bisa untuk saksian. Nah, biasanya ketika kita membawa pasien ini ke ICU dengan posisi ETT ini, maka ETT ini akan disambungkan ke ventilator sebagai untuk membantu pasien bernafas.